Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video kali ini, kita akan belajar mengenal kitab-kitab Allah. Dengan materi ini, kalian diharapkan bisa memahami makna diturunkannya kitab-kitab Allah. Sebelumnya, perhatikan ayat berikut ini ya. Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Nah adik-adik, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada manusia untuk percaya kepada Al-Quran dan percaya kepada kitab-kitab sebelumnya diturunkan Allah kepada para rasulnya. Iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Apa itu iman? Iman artinya percaya. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Diturunkannya kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan anugerah bagi manusia. Mengapa demikian? Manusia dikaruniai akal dan pikiran sehingga dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut juga dapat memberi jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Hal tersebut dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 16 yang artinya berbunyi, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Apa itu kitab Allah? Apakah ada yang tahu? Kitab Allah adalah sebuah kumpulan firman-firman Allah kepada para nabi dan rasul melalui malaikat Jibril. Itu adalah pengertian daripada kitab Allah. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan suhuf, yaitu berupa lembaran-lembaran yang diturunkan kepada para nabi, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Ada 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dunia ini. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi wasallam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk hidup bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan dalam kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Firman Allah dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 49 berbunyi, وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, yang artinya, dan sungguh telah kami anugerahi kepada Musa alaihi wasallam kitab Taurat
agar mereka Bani Israel mendapat petunjuk. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Qibti. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 55 berbunyi, "Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh wa laqad faddalna ba'dan nabiyina 'ala ba'din wa atayna Dada zabura," yang artinya berbunyi, "Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi, dan sungguh kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud." Yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Hal ini dijelaskan dalam Quran surat Maryam ayat 30 yang artinya berbunyi, "Dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi." Yang keempat, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ali Imran ayat 3 yang artinya berbunyi, "Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil." Nah, adik-adik, itulah 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi dan rasul untuk umatnya. Sekarang, apa hikmah beriman kepada kitab Allah? Adapun hikmah yang dapat diambil dari adanya kitab-kitab Allah, yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba dan makhluknya. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Yang ketujuh, hati manusia menjadi lebih tenteram dan menambah ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, sikap menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Yang kesembilan, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Demikianlah materi kita tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.